Kita awali dari Pak Henry terlebih dahulu. Pak Henry, kita tahu 32,5 triliun rupiah dari pasar surat utang ini sudah keluar sejak Januari 2024 ini. Apakah menurut Anda pemicu utamanya ini memang karena kewaspadaan pemilu, tapi buktinya setelah sudah terlihat ada sedikit kejelasan terkait dengan pemilu ini, capital outflow masih terus berlanjut? Terima kasih Anneke atas pertanyaannya. Mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, penguatan DXY atau dollar index. Jadi tren penguatan US dollar ini tuh mengakibatkan pelemahan mata uang negara di emerging market, termasuk Indonesia, termasuk rupiah. Makanya kalau kita lihat DXY-nya menguat, mata uang emerging market termasuk rupiahnya melemah, makanya ada pressure di market kita. Dan terutama bonds itu yang salah satu outflow-nya cukup besar. Sebenarnya kalau kita lihat equity market year to date itu masih cukup baik ya, masih sangat positif. Tapi kalau kita ngelihat ke pasar obligasi, outflow-nya cukup besar. Alasan kedua adalah rate differential, jadi dan juga credit spread. Kalau kita lihat 10 years bond yield Indonesia kita itu di kisaran 6,7% sekarang. Amerika Serikat itu mungkin sekarang gapnya sekitar 200 basis point, at one point mungkin lebih di bawah. Jadi kalau kita lihat 10 tahun terakhir orang itu investor maunya spreadnya tuh di atas 300 basis point atau lebih. Jadi makanya akan harus ada adjustment di mata beberapa investor tersebut. Karena kalau rate differential atau spreadnya mengecil, mereka lebih baik untuk investasi di developed market, uangnya balik ke negara seperti Amerika Serikat. Jadi itu salah satu alasan mengapa ada dana asing yang keluar cukup banyak ya. Mungkin terakhir yang saya mau tambahkan, kalau kita melihat dari pelemahan rupiah ini, kemungkinan karena ada faktor seasonality juga, dikarenakan dividend repatriation season. Di bulan Maret itu banyak perusahaan RUPS. Mereka announce mau bayar dividen berapa, dan kebetulan tahun lalu itu banyak perusahaan yang labanya tuh all time high. Seperti bank-bank yang besar, Astra International, labanya besar, dividennya besar. Jadi kalau kita lihat kan saham-saham big cap tersebut tuh banyak kepemilikan asing. Ketika mereka mendapatkan dividen, otomatis mereka akan buy US dollar, sell rupiah. Jadi biasanya April, Mei itu seasonality, rupiahnya melemah. Jadi makanya tidak heran ada terjadinya outflow. Baik, terkait dengan pasar ekuitas begitu ya di pertengahan Maret ini kita sempat melihat masih terjadi capital outflow di pasar surat utang, tapi pasar ekuitas ini justru mendatangkan capital inflow begitu. Tapi kemudian sudah menjelang April ini kita lihat juga terjadi capital outflow di pasar saham begitu. Apakah Anda lihat memang ini memang karena profit taking menjelang Idul Fitri atau ada sentimen lain yang harus kita waspadai? Good question. Jadi kalau kita lihat dari Januari sampai Februari, itu foreign flow di equity, di pasar saham tuh sangat-sangat besar ya. Melebihi 1 miliar US dollar, jadi hampir 18 triliun at one point. Bulan Maret agak sedikit flattening, ini masuk bulan April, second half of bulan Maret akan ada outflow, ada profit taking. Nah, ini juga dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, timeline untuk rate cut itu tuh agak mundur. Jadi kalau kita bicara soal pemangkasan suku bunga atau monetary easing dari akhir tahun lalu atau awal tahun lalu, kita prediksinya tuh Amerika Serikat akan menurunkan suku bunga mulai dari bulan Juni. Tapi karena data inflasi yang masih cukup tinggi dan berbagai hal lainnya, forecast tersebut itu mundur. Jadi sekarang base case-nya tuh kira-kira di bulan Agustus. Kita dari JP Morgan memprediksi suku bunga di Amerika Serikat akan turun 75 basis point. Jadi 3 kali 25 basis point yang dimulai dari bulan Agustus. Tadinya tuh pasar atau konsensus expect-nya dari bulan Juni. Dikarenakan timeline rate cut yang mundur, itu bisa dibilang membuat tadinya orang yang bullish ke emerging market, termasuk Indonesia, mereka mungkin agak tarik back to developed market. Dan yang kedua, profit taking, betul sekali. Jadi kalau kita lihat Januari sampai bulan Februari itu big cap banks, itu Bank Mandiri naik lebih dari 20%.
hanya dalam kurun waktu 2 bulan setengah. Bank-bank lain naik antara kisaran 5-15% hanya dalam waktu 2-3 bulan dikarenakan adanya election euphoria. Masyarakat dan investor itu cukup happy karena pemilunya berjalan dengan damai dan satu ronde, which is overhangnya sudah selesai kan. Jadi simply profit taking juga sih. Baik, dari JP Morgan ekspektasinya masih 75 basis point di 2024 ini. Untuk Amerika Serikat. Untuk Indonesia kita ekspektasinya 50 basis point. Jadi 1 kali cut di kuarter 3 dan 1 kali cut di kuarter 4. Itu forecast kita sementara. Baik, menarik sekali, kita akan bahas lebih dalam lagi nanti. Saya akan beralih sebentar ke Pak Steven. Pak Steven, kalau menurut Anda seperti apa sih appetite investor asing terhadap aset-aset kita saat ini? Ya, kalau kita masuk ke sana ya, saya lihat sebetulnya pertama kita harus lihat dulu akar masalahnya. Jadi memang dari semenjak awal tahun ini kita melihat seperti deja vu, perspektif investor itu sangat mirip dengan tahun 2023 di mana view-nya adalah US akan recession, China recover, interest rate akan turun. Yang mana kembali lagi kalau menurut saya yang di-repeat juga adalah the same wrong assumption, yaitu ekonomi US ini akan melambat gradually and kemudian membuka ruang untuk the Fed itu menurunkan suku bunga. Yang mana kami sempat sampaikan juga bahwa dalam kondisi ekonomi US saat ini, perlambatan ekonomi ini relatif agak sulit karena kalau kita melihat data dalam 4-5 bulan terakhir, US government itu sudah melakukan spending 2,7 triliun dolar. Dan on the way untuk tahun 2024 ini bisa mencapai 6,7 triliun dolar. It's a very big spend. Dan ini yang membuat growth dalam ekonomi US itu resilient. Ya, jadi kita lihat di latest minutes of meeting-nya The Fed, mereka mention bahwa mereka juga revise up. Ya, artinya mereka merevisi forecast pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi dan juga indikator inflasi mereka yaitu PCE juga menjadi lebih tinggi. Nah, ini yang membuat aliran dana itu kembali ke US. Ya, kalau saya bicara in particular, karena bisa dilihat bahwa semenjak revise up dan angka inflasi yang cenderung sulit untuk turun dan growth yang juga solid, kita bisa lihat bahwa pertama imbal hasil di Amerika Serikat, 10-year bonds mereka juga terkerek naik, ya 4,4-4,5%, yang menjadikan spread dengan kita punya bond itu turun, tadi sudah dibahas oleh Pak Henry. Ini membuat ya kembali lagi attractiveness dari kita punya aset itu berkurang. Dan kasus yang sama juga kita lihat di equity, di mana kita juga melihat di US stock marketnya masih di-drive oleh Magnificent Seven stocks yang memang secara kinerja sangat luar biasa, seperti Nvidia yang meskipun valuasinya sudah mahal, namun tetap bisa dijustify oleh investor karena memang memiliki projection growth yang tinggi. Nah, ini yang memang kompetisi yang dihadapi oleh kita punya aset kelas ya, dan juga saya nggak bicara hanya Indonesia, tapi kita bisa melihat bahwa tren yang sama ini terjadi across emerging market, di mana juga terjadi capital outflow yang konsisten dengan Indonesia kembali ke US ya. Nah, tentu saja memang secara akar masalah ya kita memang harus lebih melihat Indonesia ini apakah akan punya growth trend yang meningkat ya ke depannya yang harapannya bisa menarik kembali investor, tentunya melalui policy-policy baru yang di-initiate apakah oleh existing government ataupun new government nanti ke depannya. Dan tentunya untuk bond market saya pikir case-nya akan sangat berbeda karena saya percaya meskipun terjadi outflow, kita sebetulnya melihat harga di bond market kita ini relatively stable karena appetite daripada local investor ini mampu mengimbangi outflow yang terjadi oleh foreign investor.